Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Anggrani Puspita. Saya dari Prodi Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan membahas tentang menyalahgunakan agama, yaitu kasus dari Amrozi. Latar belakang Amrozi: lahir tanggal 5 Juli 1962 di Tenggulun, Lamongan, Jawa Timur. Keluarganya memiliki latar belakang keagamaan yang kuat. Ayahnya mengajarkan bahwa adat Jawa dianggap bid'ah dan harus diberantas. Amrozi terlibat dalam serangkaian aksi teror, termasuk bom malam Natal 2000 dan paling dikenal adalah bom Bali 2002 yang terjadi 12 Oktober 2002 di Kuta, Bali, menewaskan 202 orang dan melukai lebih dari 200 lainnya. Dalam persidangan dilaporkan Amrozi membeli bahan peledak, mobil van, dan mengirim bahan kimia yang digunakan dalam aksi tersebut. Ia dikenal dengan julukan The Smiling Assassin, pembunuhan yang tersenyum, karena sikapnya yang tampak santai dan tersenyum meski menghadapi dakwa berat. Proses hukum dan eksekusi. Pada 7 Agustus 2003, Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan vonis hukum mati terhadap Amrozi. Proses banding dan uji materi sempat terjadi, termasuk penolakan oleh Mahkamah Agung untuk pengajuan judicial review. Eksekusi hukum mati kemudian dilakukan pada 9 November 2008 di Pulau Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Penyalahgunaan agama dalam konteks kasus Amrozi dari kelompoknya mengatasnamakan jihad atau pembelaan terhadap umat Islam dan menyudutkan pihak Barat sebagai musuh. Sebagai justifikasi aksi teror, mereka memanfaatkan narasi keagamaan untuk membenarkan kekerasan, padahal aksi mereka jelas merugikan banyak nyawa. Hal ini menunjukkan bagaimana agama bisa diselewengkan oleh individu atau kelompok radikal untuk kepentingan ideologis atau politik. Laporan media dan pihak keagamaan menekankan bahwa tindakan seperti itu tidak sesuai dengan ajaran agama yang hakiki, dan umat didorong bersikap bijak menghadapi klaim agama yang digunakan untuk melegitimasi kekerasan. Dampak dan pelajaran kasus Amrozi menunjukkan bahwa radikalisasi bisa terjadi melalui pemahaman yang keliru terhadap agama, lalu dieksploitasi untuk tujuan kekerasan. Aksi teror tersebut mengguncang kepercayaan publik, menimbulkan trauma massal, dan memperkuat kebutuhan untuk sistem penegakan hukum, deradikalisasi, dan pendidikan keagamaan yang moderat. Lembaga pemasyarakatan di Indonesia diidentifikasi memiliki kelemahan dalam mencegah penyebaran ideologi radikal di dalam penjara dan dalam program penitensinya. Saran berdasarkan kasus Amrozi: pendidikan agama yang seimbang dan kritis. Pendidikan agama di masyarakat dan lembaga-lembaga perlu menekankan nilai toleransi, damai, dan pemahaman kontekstual terhadap ajaran agama agar tidak muncul pemahaman yang ekstrim atau diselewengkan untuk kekerasan. Waspada terhadap narasi kekerasan yang dibungkus agama. Penguatan deradikalisasi dan rehabilitasi. Penegakan hukum yang tegas, transparan, dan adil. Kerjasama antar komunitas keagamaan dan negara, media, dan literasi digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.